biar clear. Masih bersama saya Tio Tomo, ada Iken Fa. Apa apanya? Ada pemain Persib zaman dulu. Tirta Van Dijk. Tirta Van Dijk, dan di kanan kita sudah ada beberapa. Mendingan dokter kita yang mempersembahkan Silakan. tamu kita kali ini. Yoi, the only one, Mr. Karbitan ya. Ampun Bang. Ada Ganindra Mas Bimo. Saya di sini posisi seolah mewakili netizen yang resah harga jersey naik. Ya bukan lu doang sih, gue juga resah. Gue juga resah sih kalau Loh, gitu, Bang? Ya gue jual belanja mahal. Bang, tapi jangan dipukulin ya Bang ya. Enggak. Apalagi saya yang size-nya gede. Lebih resah lagi. Size custom. Custom. Udah harga mahal. Iya. Size sejarah. sejarah. Tapi langsung mewakili pertanyaan netizen pertama Bang Bimo. Ya. Gila panggil nama aja Tir lu, pakai bang. Abang-abangan gua nih. Kalau acting mantap gitu kan. Dokter-dokteran gue nih. Beneran dokter. Dokter. Gua tuh juga terkadang lupa kalau dia tuh beneran dokter. Gitu. Ya kan itu kan gajinya kecil jadi kita merambah semua kerjaan. Coy. Kalau boleh tahu kenapa jersey yang dikoleksi harus lengan panjang? Long sleeve. sleeve, ya. Oke. Jadi pertama kali gue koleksi itu, gue dikasih informasi sama temen gue namanya Galih itu dari Bekasi. Dia tuh bilang kalau lu mau pertama kali main jersey, lu cobain dulu yang collectible items. Oke. Versinya dia, kalau lu mau collectible items, lu bisa sekaligus invest. At that moment, gue nggak punya perspektif, gue nggak punya visibility buat jadiin si jersey ini sesuatu barang yang bisa diinvest. Ya udah deh cobain aja. Toh gue udah pernah nyobain baju olahraga, sehari-hari gue olahraga pakai baju olahraga tangan pendek. Cobain deh pakai baju olahraga tangan panjang tuh jadinya kayak guru penjas atau enggak gitu. Gue cobain. Kan gede badannya. Jersey pertama gue Liverpool Steven Gerrard, man. Betul. Itu jersey pertama gue sama Batistuta yang sponsornya adalah minuman. Minuman gitu. Titik-titik up. Oh iya. 7up. Ya itu. Level up. Point up. Nah pas gue pakai, jadi kayak sweater ya, jadi kayak hoodie gitu. Dan gue emang koleksi hoodie, jadi gue ngerasa kayaknya relate nih buat ngelanjutin koleksian gue dari hoodie ke jersey. Karena waktu era-eranya si brand streetwear, Supreme gitu kan, yang dikoleksi hoodie logo box gitu kan. Iya betul, buku. Terus Bogo, maksudnya turun, hancur lebur. sekarang harganya juga udah berubah. Pas trennya jersey gue cobain pakai LS, dan itu awal mula gue ya udah deh LS aja sekaligus gua bikin entitas yang berbeda sama entitas gua di Ganindra Bimo. Jadi di Karbida gua mau bikin entitas yang lain. Pakai jersey tangan panjang, harusnya celana pendek. Iya betul. Terus sepatu chunky kayak gini sama topinya dibalik gitu. Jadi kayak punya Kepribadian, alter ego. Iya. Punya persona yang lain. Jadi kita harus mencari yang namanya Galih. Gali dari Bekasi. Ya itu tuh. Silakan Aku Galih. di sini gara-gara Anda harga jersey long sleeve itu sekarang 6 jutaan. Enggak, tapi emang kalau ngomongin jersey tuh harga kan fluktuatif ya. Misalnya gue tuh dari bener kalau Saya kata mewakili netizen ceritanya. karena tuh gue ikut ini komunitas forum jersey kan. Dulu punya prinsip adalah biar miskin asal sombong mending gak punya daripada beli KW. Benar. Jadi beli mending nggak punya. Mending gak punya. Jadi berarti Anda menentang produksi multisport. Enggak, official bukan KW kan, emang dia kan official. Kan dia punya sertifikat beneran klubnya ada. Gue betul. juga punya Austi. Oke, betul. Berarti secara kenyamanan kamu nyaman banget Bang pakai jersey. Gue termasuk yang suka pakai jersey. Jadi ini sekarang mumpung lagi hype-nya ya. Simpelnya adalah market. Jadi kalau belajar dari marketing tuh ada marketingnya, lu pasti ngerti lah. Si Ryan Reynolds tuh punya kemampuan untuk dia tuh suka banget sama marketing dirinya berbeda. Punya alter ego, dia ngerasa dia Ryan Reynolds dan dia punya Deadpool sebagai entitas dia untuk yang lain, untuk equity bisnisnya dia yang lain, jadi IP yang lain. Nah gue ngerasa selain nyaman, jersey juga bisa jadi IP gue yang lain. Tapi terima kasih kepada Mas Ganindra Bimo ya. Kalau kita pakai jersey kita kan dikatain kayak ucuk baju-baju lagi. Iya. Dan pertanyaan kedua Seru lagi main penasaran. jersey itu. Kenapa nggak pernah spill harga? Gue nggak pernah spill harga. Oke, menarik. Jadi awal-awal gue main jersey, gue selalu dibilang tukang goreng harga jersey lu, dasar Itu kayak aku fake account. Lu tuh ya. Nah, dia punya fake account, gue tahu lagi namanya. Tapi gue nggak masalah, gue sama sekali nggak pernah masalah sama asumsi orang, karena setiap orang punya perspektif sendiri-sendiri. Karena setiap orang wajar banget punya POV. Tidak masalah berarti ya? Nggak masalah gue. Gimana caranya gue nggak pernah I never raise my voice, I prefer to raise my argument.
Jadi gimana caranya untuk ngasih edukasinya bahwa harga itu nggak ada sangkut pautnya sama barangnya. Kalau menurut gua, misalnya nih angkanya X nih, misalnya angkanya 1.000. Oke, anggap 1.000. Anggapnya 1.000. Menurut lo mahal, karena lo nggak suka Perugia, lo nggak suka Matrix, nggak suka Materazzi. Iya kan? Mahal banget sih 1.000. Tapi menurut gua make sense banget, men. Gua punya nostalgianya, gua punya nilai-nilai historinya. Gue suka sama Perugianya, 1.000 make sense, bahkan di bawah rata-rata. Itu kenapa alasan gue nggak pernah bahas harga. Kalau gue dari perspektif seller, gue nggak pernah bahas harga karena gue bukan seller, karena gue pure kolektor. Tapi kalau seller, sah-sah aja ngebahas harga. Kenapa? Sekarang dia bilang harga, lu bilang tadi harganya mahal banget. Iya, sekarang, jadi mahal banget. Let's say 6.000 harganya. Betul. Pertanyaannya adalah, lu tukang goreng, harganya sekarang mahal 6.000. Pertanyaannya adalah, tapi laku nggak? Laku. Ada yang beli, berarti demand-nya ada kan? Iya, betul. Teori ekonomi aja supply, demand. Nah, supply-nya ditahan. Kayak, Bener bang. jadi nggak bisa karena gue seorang diri ngerubah harga tuh nggak bisa, men. Berarti selain lu ada asumsinya ada orang lain juga yang ternyata mampu membeli harga segitu juga. Perspektif dok. Iya, Perspektif ya. dan menurut gua yang mungkin, jadi gini, kolektor di Indonesia tuh banyak banget yang koleksiannya edan-edan. Keren. Parah, men. Ya Gue kan? punya temen yang koleksinya match form, ada. Iya. Banyak bro, tapi nggak di-expose. Dia nggak share. Kalau gua kan bikin konten, jadi rasanya ke-expose. Iya. Jadinya mungkin rasanya adalah create hype. Padahal sebenarnya orang-orang yang megang kolektor ajaib-ajaib tuh banyak. Justru koleksi gue tuh B aja. Ada yang lebih gila lagi yang match Banyak banget, men. Ada teman saya yang tiap hari tuh nyuci jersey terus dok. Laundry dia. Tapi Vivin Dennis nggak keren kalau pergi jalan-jalan kalau cuma pakai jersey doang. Rambut kalian juga mesti keren dan kuat. Ini aku ada tips biar bisa punya rambut yang keren dan kuat. Vivin Dennis tinggal pakai sampo clear anti ketombe dan rambut rontok dengan kandungan 10 kali super vitamin. Bantu menguatkan kulit kepala agar ketombe nggak balik lagi. Ada ginseng juga yang bisa 10 kali lebih kuat lawan rontok, sikat habis ketombe basah dan kering dan lawan rambut rontok. Beda ya pembacaannya sama yang kemarin-kemarin. Iya, pokoknya untuk Vivin Dennis yang pengen punya rambut kuat, keren dan bebas dari drama ketombe sporty, tinggal clearin aja. Nah, kita udah kedatangan nih abang-abangan. Kalau dulu kan bilangnya Ucup Baji Bajuri ya. Iya. Sekarang ada Blokor. Kan? Karena nih kita kita nggak ngomongin bola, kita nggak bakal ngomongin Liverpool ngalahin MU 3-0. Iya, Kita nggak bakal nggak. bahas itu. Kita mendingan ngomongin fashion dan culture dunia sepak bola selengkapnya jadi bedah sampai clear. Bener nggak? Udah dong 3-0, udah iya kalah, udah menang. Kenapa? Mangap sih? Mangap sih? No response is a response. Tapi omong-omong tadi saya diem tuh karena saya meresapi ternyata Liverpool nggak beli pemain masih bisa mengalahkan MU yang koar-koar. Iya nggak apa-apa. Alasannya precision. Padahal Padahal di musim kemarin ada yang bilang precision tadi di episode sebelumnya mungkin di Zoom ya kata-kata seseorang yang botak depannya inisialnya T tapi bukan Tirta mengatakan katanya precision itu penting menjadikan gambaran bla bla bla. Begitu kalah 3-0 precision itu nggak penting. pentingnya Itulah kan ciri beda. khas fans. Dipotong-potong sini. Elah kayak netizen. Tapi kerjanya. soal tim bola, saya mau tanya. Belum kita bahas yang ini, saya mau tanya. Ini penasaran. Penasaran nggak sih? Semua jersey dipakai. Dari kemarin Bayern Munchen, terus besoknya Dortmund. Dari Liverpool, terus ke MU. Terus sampai pas datang ke grand openingnya Liverpool Store, heboh netizen, oh dia kan fans MU. Bla 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 bla. Semua orang juga dibilang fans Iya, MU. gue nggak tahu. Kan rame di situ. Sampai yang di goreng. masuk FB, masuk Facebook juga. Oh, di Facebook lebih barbar. Sebenarnya Mas Bimo itu, Bang Bimo. Bang Bimo ini ada tim nggak sih yang dipegang? Kita nebak satu-satu aja dok, berarti Oke, bener nggak? Dari dirimu. Dari Bang. Lu dulu ah. Lu dulu aja. Udah terakhir. Dia biasa gongnya. Iya. Terakhir. Lu dulu, Pak Botak depan. Apa MU. dokter? Real Madrid ya. Kalau saya dari karakter Bang Bimo, timnas Laos sih. Kan dia suka yang berbeda kan. Siapa tahu beliau pengikut timnas Laos, sebuah tim yang setengah sayur juga. Kontrarian sih, tapi nggak lawas sih bro. Ototnya. Hati lu. Apa Bang Bimo? Hati-hati lu. Kita Sebenarnya hati-hati lu. Gue sekarang nggak ada tim yang, gue nggak terafiliasi sama tim apapun sih. Iya. Jadi gue lagi menikmati fase-fase quote unquote jomblo aja. Oh, Jadi gue
ngeliat kanan kiri, oh ini cakep ya, ini cakep ya, ini cakep Jadi ya. pure koleksi jersey karena estetiknya. Di sepak bola ya, di kehidupan nyata gue, ada bini gue tuh. Iya, tadi udah sikat. Hati-hati loh, itu juga MMA. Deadliftnya lebih berat daripada gue bro. Gua kan satu gym sama mereka ya. Tapi kan gua pernah ketemu nih Bimo pagi kan. Kalau gua datang, istrinya lagi ngeliat deadlift, buset berat banget. Gua aja kagak kuat. Ya itu, biar kalau di rumah nggak aneh-aneh, disikat. Biar. Emang nggak boleh. Kalau pemain Bang, kalau pemain satu aja yang paling ini suka banget nih. Oke, jadi gue sekarang lagi tahapnya lagi menikmati fase jomblo di sepak bola. Tapi waktu itu gue pernah patah hati berat, bener-bener patah hati men, bener-bener lama banget gue nggak nonton bola karena gue tuh ngefans sama Barcelona. Oke. Gue ngefans banget, die hard fans Barca gue. Gue ke Camp Nou, gue nonton Messi, dan Messi. Iya. Turn out gue ternyata jatuh cintanya sama ngeliat performance-nya Messi. Jadi pas Messi declare dia pindah ke PSG, itu gue patah hati banget. Iya sih, itu Tapi itu kan emang patah hati semua orang. Messi-nya juga pun Messi sampai juga patah nangis, hati. tisunya pun sampai dijual laku berapa? Orang ya? Iban tuh. Beneran dong. Mosok tisu Beneran. dicor. Beneran ada di eBay tisu bekas Messi. Kan ceritanya kan kalau kata Fabio Romano kan dia bilang bahwa Messi itu udah Tahu dari mana itu tisunya Messi? Lah itu orang IO-nya situ yang IO-nya Banyak ya? yang ngurus sound kan. Iya, jangankan tisunya Messi, ini bekas minumannya JKT aja dijual laku. Beneran. Sama kayak permen karetnya Michael Jordan bro. Nah, nih sampai Michael- permen karet ada Michael yang Jordan. Iya, ada. Sedotan air minumnya Jackson Tiago aja mungkin kalau ada yang Jackson nemu. Tiago. Karena itu ciri khas beliau. Tapi kalau Indonesia, Liga Indonesia jarang ngikutin ya, Bang? Gua jujur ya, Iya. gua dulu ngikutin zaman-zamannya PSIS Tugio, terus nonton itu juara itu. eranya eranya Beng Jen Mambelau, Beng eranya Jen. Jackson Tiago masih main. Liga Bank Mandiri, ke bawah lah ya Liga Bank Mandiri. Iya, ke bawah ya. terus zaman-zaman Aliuddin, Zainal Arif Arif. itu masih gua masih Oh, nonton, oke. Ilham Jaya Kesuma gitu masih nonton. Tapi Tapi memang lu kan dulu sebagai announcer kan? gua football, kan? host. Host, Bang. ya? Gua host. Gua pernah siaran sama dia dulu, dia hostnya. Liga Indonesia. Bukan, gua host di program sepak bola. Judulnya Oh. gua ada dulu di TV. Iya. Nggak apa kan sebut. Sebut Nah, apa? Ada Net Sports, ada Oh Net iya, Net Soccer, Sport. ada ESPN FC. ESPN FC itu lisensi pertamanya ada di Indonesia, itu tayang di net. Gua hostnya. Oh, oke. Tapi host ya, gua bukan pandit. Jadi banyak Ya. orang yang Susah membedakan mungkin ya. iya salah persepsi. Kayak lu berarti lu sih ngerti bola banget ya, paham. Enggak, gua bukan chat GPT, jadi lu jangan tanya gue. Gua nggak bisa ngebedah skema, nggak bisa ngebedah taktik. Tapi koleksimu ada yang jersey Liga Indonesia nggak, Bang? Sekarang banyak sebenarnya. Oh iya. Oh ya, tapi Banyak banget. belum di-spill. Karena kan gue punya si kata-kata long sleeve itu kan, sekte long. Jadi gue tuh Karbida, si paling jersey, hashtag ya, si paling jersey, sekte long sleeve. Jadi gue punya yang jersey Indonesia tuh semuanya short sleeve. Nanti gue kasihkin videonya supaya bisa jadi Oke. Ada berarti? banyak banget men pakai tanda tangan. Itu gue dikasih sama VV. Feyenoord Penat Huta Barat. Feyenoord Huta Barat. Oh. Ada tanda tangannya Firman Utina. Pokoknya semua jersinya itu pakai tanda tangan. Evan Dimas segala macam banyak. Cuman kenapa nggak gue pakai? Karena short sleeve. Karena satu itu Iya. nomor satunya bukan itu. Nomor satunya adalah karena size-nya kecil-kecil bro. Iya. Karena match worn semua punya gue. Benar. Oh. Jadi size-nya M. Kecil-kecil dong. Pemain Liga Indonesia yang size-nya paling gede tuh Gendut Doni. Enggak, ya dia juga kecil. Namanya doang. Namanya doang gede doang. Di Asia juga kecil, Bang. Sama kalau lu Keren beli itu kodian. juga saya itu. Ya beli kodian biasa kan di toko olahraga gitu Olahraga. Bang, beli baju bola langsung dikasih nih. Hati-hati lu jadiin samsak lu. Soalnya Liga Indonesia era-era 90-an itu jersinya banyak yang long sleeve juga dan gede-gede gitu. Iya Iya, banyak. iya. Yang perserikatan. Baju Tarkamu juga di mana? Ya Liga dan titik-titik itu Iya. juga gede-gede. Apa titiknya apa Danhil? Waduh, udah ditahan disebut. Dan titik-titik sama kan titik-titik kan. Itu. Keren itu jersinya keren banget. Iya. Tapi gue nggak punya capacity-nya untuk ngebedah itu ori atau yang itu, template bla 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 itu gue masih nyari. Nah, karena zaman dulu jersey Iya. lokal itu banyak kalau sekarang udah orang banyak yang udah akhirnya produsen sendiri pakai lokal atau enggak emang internasional. Iya. Nah, kalau dulu tuh biasanya mereka beli ya udah kiloan kayak beneran beli katakanlah si timnya beli kan? Kita beli misalnya Oke. tim A beli satu jersey dengan jersey polosan, Iya. ntar dijahit sendiri sama mereka. Makanya dulu Tahu. itu jarang ada merchandise. Beneran baru Liga Beneran, lokal. beneran. Bahkan kalau semisal kamu di setengah musim tuh nomor 15 tulisannya Tirta, dia pindah. Lalu ada pemain baru masuk nomor 15 juga. Nanti cuma ada yang cuma di plester. Karena cuma satu doang jersinya. Karena zaman itu kan Gue liga gak punya knowledge ini nih, serius. liga lokal itu dulu kan lu mesti pakai APBN.
Ya. Mereka PBN. Dulu masuk koran tuh. Jadi tiap jersey musim. pakai duit negara ya? Iya. Oh, keren ya. Pemprov maksudnya ya, Pemprov. Seragam PNS dong. Pemprov ya. Saya dulu nggak sekolah gara-gara buat nggak jadi lah. Nggak sampai segitunya. Sorry. Berdansa itu viral. Tapi gitu dulu tuh emang karena kan gini. Apa ya? Culture buat si jersey ini kan baru akhirnya 5 tahunan sebenarnya. Kalau gua dulu ngikutin si jersey dari 2006, 2007 semuanya dan itu kan masih saya 15 tahun itu. Nah, masih apa ya? Masih jarang lah. Bahkan jersey Eropa pun juga jarang di sini masuk. Ya betul. Jarang banget. Either lu nitip ke temen lu yang ke luar negeri atau nggak paling mentok Singapura. Karena ada Weston kan? Ya. Kalau nggak di FJP Kaskus ada KW Thailand, KW 2, Nah. KW 3 dan Great Ori. Sama ini Bang, yang paling unik dari jersey di Indonesia ini pernah ada kompetisi kan namanya Copa tuh dulu. Ya, Copa. Copa Amerika. Bukan. Copa Copa lalu. Copa Cisamsu. Ya, itu betul. Copa Cisamsu. Udah ditahan disebut terus sama ini orang. Copa Jarum. Nah, si Copa ini semua tim tuh jersinya template semua. Jadi dari si pihak penyelenggara ngasih ke klub semua, ntar tinggal jahit patch sendiri aja. Jangkrik dijahit dewe. Iya, zaman dulu gitu. Karena Jersey timnas juga gitu ya, Bro? nah, Jersey timnas tuh juga zaman dulu. lucu kalau nggak salah ya sebelum kita pakai Adidas atau Nike itu tiba-tiba ada Vlor Sport ya. Ya. Ghazali yang sekarang kalau nggak salah Mills atau apa. gitu. Ghazali tahu yang Ghazali. kayak Adidas kan. Ya, terus ada yang logonya tengahnya ada lambang Garuda kan Garuda, juga ada tuh. dan Wah, itu Samsul sekarang Bari. sekarang semuanya rare item. Saya baru tahu semua. ternyata Tio dan Mukti adalah combo sesepuh skena jersey. iya. ternyata. Bahkan Justru kalau gue tuh perspektif gue diundang ke sini kemarin Iya. bilang dari POV newbie ya, gue baru mulai main jersey April. Ini sok senioritas biasa. enggak Enggak, orang gila enggak, sharing. enggak. Dari April 2024. Iya baru dari April. Dan total udah punya berapa piece? Kok ketawa gitu? 400. Gini ya. Gede Bang, 1 tahun hari itu Bang, ada 365 kalau kehabisan 366 Bang. Oke. Dari April sampai sekarang tuh berapa bulan hitung kita coba? April, Mei, Juni, Juli, Agustus. 5 bulan. Kasarannya kalau sebulan anggap rata 30, 150 hari, ada jersey 400, sehari beli 3 Bang. Kayaknya nggak sehari beli 3 sih. Kadang gue kalau beli ya ini borongan-borongan gitu. Tapi aja. ini udah Financial freedom Bang. Tapi ini udah di-approve sama istri kan ya? approve sama Andreas. Udah di-approve kan? Kan kadang kan suka yang beli yang- dulu ya. Yang beli gantungan, ya gue beli dulu. Tapi akhirnya yang beli gantungan dia. Bentar 400 loh Bang. Kalau misal average harganya 2 juta aja, 2 juta. Anggap aja 2 juta, yang mana nggak mungkin ya. Pasti Iya. 800 juta Bang. Oh, dapat rumah Cisauk, Bang. Gila Bang. Dapat rumah Cisauk itu. Enggak, anggap aja 800, itu ori semua kan? Nah, iya ori semua. Ya nggak mungkin dong, Bang. Ori semua. Anggap aja kasarannya sejuta aja, udah 400 juta. Padahal Tetap dapat rumah Cisauk. Makanya pola pikirnya, Jangankan ginjal saya bisa satu. tapi kan itu POV kalau belanja kan. Gimana kalau POV-nya diganti jadi how if ini Invest ya, gue beli, gue invest, at some point gue flipping 2-3 kali lipat. Ya kan lu main sneakers Oke. gitu. Nah, gini nih, tuh. Iya dong. Kemarin gua ke Blokor Fest nih, ketemu sama Ke Blok A? Iya, Blokor Fest yang di M Block itu. Nah, ketemu sama Bimo. Gua baru keluar, gedumel lah gua. Anjir, mahal banget jersey sampai sekarang ya. Gua beli MU yang kemarin gua pakai foto yang biru, yang Cantona full patch. nggak tahu saya, Ada. pemain biasa-biasa aja. Ya emang biasanya buat lu. Enggak, gua You tuh see beli aja harganya kita harganya pelaku 1,250 nggak Iya. salah 1,5. Pas kemarin gua ngeliat itu cuma jersey tapi belakangnya Beckham, nggak ada patch apa-apa, harganya 4 juta. Kayak gimana sih? Ini gua beli tahun lalu, bener. Beli jersey tahun lalu, berarti sekarang Value Nah ini Value menarik naik. menurut gue karena lu beli dari harganya yang lagi tinggi. rendah kan. Iya. Sekarang lu ngerasa kalau mau beli lagi harganya mahal. Tapi secara trennya kalau dilihat dari growth-nya bagus atau enggak? Ya bagus. Nah, Bagus kan? bagus. Peluang kan? Peluang bagus. bisnis. Kemarin tuh ngobrol sama ada senior anak-anak lama lah main, dibilang ketika lu punya jersey ini saat yang tepat untuk lu ngejual. Iya. Karena harga tinggi, tapi belum tentu lu bisa beli lagi. Ya. Itu yang jadi berat. Tuh. Jadi makanya gua kayak mirip sama Jejo ya. Jejo kan tapi koleksinya bener-bener Zidane banget ya. Iya, Kalau iya. gue lihat dia hanya Sama MU Juventus dia, loh. sama MU dia juga. Sama MU ya. Kemarin ketemu Jejo abang gua di tuh Blok. USS dia banyak itu. dia belinya selain mobil dia juga beli jersey. Murah emang dia mah itu. Tapi 800 jersey dalam waktu 4 bulan. Jadi bayangin lu 400. habis 800 juta. 400. 400 kan? 400. Dalam More or less ya, more or less kayaknya 300 sekian. Enggak 400 direndahin dulu. 800 juta dalam waktu 4 bulan habis Tapi- dalam bentuk kain. Nah oke, investasinya, gue kasih tahu hitungan dari versi kepala gue ya. Oke. Kalau harganya gue beli di angka
semuanya 400 biji dalam let's say kita setuju di 800 juta. Oke. 4 bulan lalu. Sekarang gue bisa jual 100 biji, gue udah return of investment, udah dapat ROI plus udah dapat cuan. BEP. 300. Gue cara pandangnya beda. Collector plus future. Nah, tapi gue juga ada ini pengalaman. Ketika masih kerja radio, gaji UMR gaya hidup papan atas. UMR mana dulu? UMR Jakarta. Oke. Beda. Kalau UMR Jogja, Sangsoro dong. Enggak, tapi gaya hidupnya papan atas kan gaya-gayaan. Kalau UMR Jogja mending disablon sendiri kau. Nah, Tapi bener bro. Long sleeve 4,5 juta itu 2 bulan UMR Pak. nah gue itu kan saat itu gue mesti bayar kuliah sendiri dong. BU gaji habis. Terus ya kan. Jual jersey 2 semester jadi. Tapi kamu punya link juga di dunia Sebentar, jersey. kampus mana dulu? Kalau UPH nggak nutup Mercu Pak. Buana, bukan. Bang, tapi kamu masih murah. Kalau tapi UPH mah tapi kuncinya harus punya link juga di dunia jersinya. Ada. Semisal orang biasa nih tiba-tiba jual jersey di jalan gitu juga nggak bakal laku segitu juga. Masih masuk ke dunia di jalan mana dulu? Di posting di Facebook gitu. Ini saya punya jersey dijual. Exactly, makanya itu sesuatu yang menarik. Gue tuh termasuk pribadi yang kalau gue bilang ya, gue tuh gue nggak suka Kompetisi? bukan berkompetisi. Tanding-tandingan? Gue nggak suka kalau Pukul-pukulan? Tinju? Gagah-gagahan. Kakar-kakaran. Bentar, dia bingung apa? Kakar-kakaran, tinju, kompetisi, komunitas. Salah. Gue tuh nggak terlalu suka berkomunitas. Gue ngerasa soliter lah. Gue kalau bisa gue lakuin semua sendiri, eksekusi sendiri buat kesenangan gue pribadi. Sampai di satu momen gue ngerasa komunitas jersey ini menyenangkan ya. Ternyata emang semangat si quote unquote blokor atau you name it sekarang trennya apa, dia kan egaliter. Kalau bisa semuanya sama rata, sederhana. Kenapa gue juga malas banget, bukan malas, gue nggak mau jawab soal harga karena semangat persaudaraan jersey itu sebenarnya bukan jadi mengelitisasi siapa yang punya jersey. Lu pakai jersey Madrid jadi lu si paling keren, enggak lagi. Lu bisa punya itu, congrats ya, gue sih punyanya ini. Sama keren. Itu sih sebenarnya semangat itu yang pengen gue Semangatnya bagus, tapi kadang kompor-kompornya juga jahat. Enggak, saya nggak kompor kok, yang kompor ini. Beli kayak bagus sih, beli aja lagi cocok gitu. Gitu. Ada nggak satu jersey yang nggak bakal lu beli? Satu jersey yang nggak. Ya kebalik nih, kalau jersey satu jersey yang bahkan itu keren long sleeve tapi nggak mau beli ini. Gitu. Pertanyaan susah nih, sulit tuh. Eric Cantona. Iya, bukan gue nggak suka Eric Cantona-nya. He's a legend. Itu gue disclaimer dulu. Tapi gue nggak suka colorway-nya. Di kepala gue ya, mungkin banyak orang yang suka. Kan orang selalu bilang, Fiorentina yang Batista ungu keren tuh. Buat gue warna-warna vibrant pop gitu, cocok. Ada juga yang nggak cocok. Buat gue, perpaduan hijau kuning di kepala gue. Yang hijau kuning. Yang glazer ya? Gue kurang kayaknya itu gue. Terus dia juga tali juga. Agak ribet banget. Tapi gue suka sih yang tali kayak Totti pakai tali itu keren. Kalau yang paling kungfu keren gue. Yang paling pengen lu beli. Paling pengen lu beli tapi belum kesampean. Mau itu match worn atau player issue atau supporter version. Gue pengen banget dari pertama kali gue ngoleksi, gue udah punya satu target yang pengen gue incer banget. Ini dengerin semua tukang salad. Ronaldo, Inter Milan, 97 UEFA Cup. Itu susah banget. Kalau pakai patch full semua ya? Pakai full. Ya pokoknya 97 yang Pirelli-nya warna kuning, nameset-nya warna kuning. Gue suka karena ngeliat fotonya, keren banget ya colorway-nya apa. Di kepala gue tuh ini sempurna banget. Sampai, long story short, kemarin gue ada kesempatan ke San Siro, ngeliat itu ada di museumnya, dan itu match worn pertandingan dia lawan Besiktas atau apa gitu di semifinal, gue lupa deh. Itu dipajang dan sekeren itu, sesuai sama ekspektasi gue. Jadi wah ini keren. Ronaldo 97 UEFA. Tadi Inter Milan, Ronaldo 97. Dan Ronaldo Brazil bukan Ronaldo Kuateh ya itu. Ronaldo Kuateh habis main di Thailand dong. Selamat ya Ronaldo Kuateh. Anak saya mau daftar di bapaknya nanti. Di ini kan CK Academy. CK bener. Saya awasin dekat rumah saya. Boleh enggak apa-apa ya? Kalian punya koleksi tadi Ronaldo, bukan Ronaldo Wati ya? Ronaldo Inter Milan 97. Tapi bagus dan long sleeve juga kan, Ronaldo selalu pakai long sleeve kan? Iya benar. Tapi itu raja terakhir gue yang gue inginkan. Jadi kalau sampai punya itu mungkin gue akan stop untuk kayak itu. Oh iya, ntar aja. Enggak, itu katakan. Aduh. Enggak mungkin. Mending beli daripada nyesel sih emang. Tapi kayak misalnya ini
Gue juga bukan impulsif sih. Gue suka sama nostalgianya kayak Materazzi. Gue nggak hafal semua kejadiannya Materazzi pernah ngapain aja gitu, main di klub apa aja. Gue nggak hafal. Dan sekarang bisa dicari juga kan datanya gitu. Sekarang kita ada di eranya inflasi informasi, jadi nggak apa-apa kalau lu nggak punya rekam jejak informasinya. Tapi gue suka sama pure trennya aja. Lu Perugia. Sama ini nggak sih? Seni kayak juga. lihatnya tren tuh sama orang yang suka kaos band, tapi suka artnya. Iyalah. Iya bener kan? Nggak harus orang dengerin, ayo dengerin nggak lu? Dengerin Slipknot nggak lu? Metallica denger nggak? Bjork denger atau pakai kaos? Sevenfold juga pakai kaos I Love Bali, cinta beneran nggak sama Bali? Gitu. Iya kan, I Love Bali, seberapa cinta kamu sama Bali pakai kaos? Dagadu Jogja ya? Saya kirim ente ke Paris loh buat ikut Tapi Olimpik. sebenarnya dari goresan-goresan desainnya juga seni juga bang. Iya. Iya kan, kayak dulu mungkin kan alat desainnya juga nggak secanggih sekarang ya. Betul, teknologi juga Iya. seadanya aja. Sama bahannya juga beda sih sama yang modern. Iya. Sekarang kan udah ngetat gitu kayaknya emang. Iya. Kalau nggak ada kepikiran lu buat brand jersey sendiri yang long itu, Bang. sleeve? Mungkin Ada. gue untuk itu mungkin nanti ya. Iya. Tapi gue udah kepikiran untuk pipeline, one of my pipeline bisnisnya ada merch. Cuman gue sekarang nggak tahu trennya akan. Nah, Masih ngomongin fun soal- dulu. Iya, gue pengen ini fun dulu aja sih. Nah, Dan gue nggak tahu tren ini bisa bertahan berapa lama. Oke. Tapi bukan tugas sih. Maksudnya harusnya kita semakin lebar komunitasnya, semakin banyak orang yang jump in ke koleksi sama hobi ini, bisa di stretch makin lama kan. Harusnya makin lama, harusnya Benar, makin lama. Harusnya makin lama. Dan gue nggak peduli sama orang-orang yang julid pasti ada aja. Pasti kan? bang. Tapi Gimana hebat, pun, betul. gimana pun. Tapi nggak apa-apa, gara-gara orang suka jersey vintage, yang lirik jersey baru tuh jadi jarang. Akhirnya aku mulai ngelirik jersey 3 tahun terakhir. Ya. Ya harganya juga masih mahal sih emang ya. Iya. Tapi kan mahalnya kan retail, maksudnya di angka 1,2 sampai 1,5. Iya, betul. Jadi marketnya ada sendiri, yang vintage juga ada. Nah, karena kenapa makin besar karena yang jersey 90-an tuh pasti lagi naik-naiknya. Karena kan dengan modelnya sekarang macam-macam, terus juga tren fashion di dunia juga mungkin masuk dengan jersey-jersey ini kan. Jadi ya bakal lama sih. Bahkan yang bikin sendiri terus pun ada. Hah? Contoh? Saya ini bikin sendiri. Ini cuma ada satu di dunia ini Aku loh. tadi baca apa? Nih. BUMN ya bro? Ini Badan Usaha Milik Metronom. Boleh nggak ini? Boleh nggak? Apa bang? Kalau ada yang L. Ah, Bang, yang belakang abang ini buatan saya juga bang. Serius? Yang marun nih bang. Yang mana? Belakang, belakang. Ini. Ah, ini mengingatkan Liga Indonesia bang. Angkat aja, Mau. Angkat aja bang. Waduh. tapi kalau dibuatin long sleeve versi buat Bang Bimo dipakai? Mau dong. Mau bang? Mau. Wah, terima kasih bang. Nanti saya bikinin. Gue juga mau, makanya gue tuh pengen banget. Ya kalau bisa, siapapun yang bisa punya influence-nya itu dipakai dengan kebaikan kan. Kayak helpful, useful. Jadi kalau bisa dipakai ngebantu ya kenapa enggak? Red dipakai PA bang. Karena saya sering bikin yang aneh-aneh gitu. Bahkan saya bikin Gue lagi basi mesen sama juga. dia ada jersey wasit. Jersey wasit. Ya, daripada saya bikin. beli palsu atau daripada mempromosikan sesuatu yang Wasit foto. Dan saya pun mengamini ketika orang kan ada yang bilang, ah kamu main mini soccer cuma mau buat foto. Ya Lah emang iya. mau gimana? Kalau nggak bisa jago minimal. Ya dok, saya tuh suka nonton bola. Saya juga pengen seperti pemain bola yang difoto ketika bermain bola. Yoi. Apa salahnya ketika mini soccer difoto? Nah, itu. Gue juga punya pertanyaan buat teman-teman semua, mungkin ini bisa dilempar juga, mungkin bisa dijawab di komennya gitu. Menurut lo kalau untuk koleksi jersey atau masuk ke sebuah komunitas jersey, itu lo harus bisa jago main bola? Enggak. Emang lo harus ngerti bola dari sejarahnya Lev Yashin? Ya, ngapain? Sebenarnya ilmu dia tuh banyak loh. Jelas Bang Bimo bro. Bang Bimo dari naga hitam bro. Makanya dari tadi kan nggak berani, agak segan di sini. Nah, tapi kalau ngomongin apa namanya kan blokor pasti orang pasti ada menyematkan duta blokor ya. Dari pemain bolanya. Pemain bolanya. Kalau sering yang kemarin ngetren tuh si Jackson Irving kan, karena Oh, sih iya, macam-macam. Iya. Tapi kalau dari kalian bertiga, siapa nih pemain yang menurut kalian bisa jadi duta blokor? Gue sih Hector Bellerin sih. Bellerin. Karena gue adopsi satu jersey Real Betis, long sleeve-nya Betisnya itu gara-gara gue ngeliat nih orang emang gayanya cocok. Oh, padu padannya cocok ya. Dan berani kan dia. Dan dia punya brand sendiri loh, si Bellerin tuh. Iya, Dia juga punya brand sendiri streetwear. Makanya relate, pebisnis dia. Nah, kalau lu apa? Sama, mirip. Faktor Bellerin. Lu siapa ya? Drogba ya. Drogba itu fashion juga. Dia kalau nggak salah punya butik. Kalau nggak salah. Ini serius bercanda nih. Serius bang, serius. Tahu kan dia kan suka tiba-tiba ada punchline-nya kan? Enggak. Dia pernah
pernah launching butik gitu, tapi dia lebih ke fashion. Batik. Bukan batik juga, batik Drogba. Dasar di print. Ya kan batik Chelsea udah ada, masa Drogba nggak ada mukanya. Drogba di print loh. Kayak dress gitu, jas gitu-gitu. Oh, Lebih ke maksudnya fashion sweater beneran. tie, Preppy. Iya, Preppy style, gitu, preppy. Kalau lu? Gua nggak tahu lagi. Pemain Liga Indonesia. Kalau kamu apa? Nah, kalau pemain Liga Indonesia, Dok, era 90-an 2000-an, itu kalau di luar lapangan mereka tuh suka sekali berdandan dengan Planet Surf. Iya, Bang. Ya bener. Iya Bener. bener. Kuta Lines dan Bilapong. Sama ini, Beneran. rantai. Itu mah aku juga dulu. Itu karena zaman 90-an kali, Pak. Banyak maling. Iya. Banyak maling. Ada baju Sufit. Sufi. Makanya dulu Volcom gitu ya. iya, Bang. Makanya dulu kalau mau ketemu pemain bola Liga Indonesia gitu, saya selalu ke mall-mall gitu. Karena sering papasan tuh pemain asing gitu. Stylenya kayak gitu. Kalau sekarang mereka udah yang ini ya, branded gitu ya. Kalau pemainnya sekarang. Tapi udah ngerti fashion masa kini. Udah ngerti personal branding lah. udah. Salah satu yang Iya. personal brandingnya keren menurut gue dan nyampe maksudnya Mark Lock sih. Kemarin gue ketemu dia. Lock, iya. Mark Lock, iya, Bang. Dan dia punya Mark Lock Foundation. Nggak apa ya ngobrolnya? Nggak apa-apa, Dia punya nggak Mark apa-apa. Lock Foundation keren banget sih. Soal visi misinya dia pengen bangun lapangan sepak bola sih. Nah, Dia ngomong nggak tahu bola tapi tahu semua. tahu. Nah, itu sama teman saya itu, Bang. Oh, iya? Yang desainernya si Aska. Oh, Aska Yang bikin desain sama Noto kan. Iya, Noto. Iya. Punya kan? jersey satu Persedikap. Ya, Persija. Persedikap. Bagus itu. Yang ada gambar petaninya. Banyak. Oh, gue Yang belum gunung. dapet tuh itu. Yang satunya PSKC. Cimahi. Cimahi. Ketemu di Itu Jerman, bagus dapat Berlin, satu. kan? Aku lagi pajang dikencengin kucing, Pak. Beneran, Pak. Kucing. Aku mau marah kucingku sendiri, Oh, Pak. kalau kata kucing, oh kayak senja nih, ya kan warnanya. Nambah motif. Beneran kan digantung kan. Terus, kok bau pesing. Kenceng kucing. Tapi mumpung di sini gue juga mau klarifikasi sesuatu dong soal Boleh, Mas. jersey PSKC itu. Jadi banyak yang bilang di gua, Oh. lu jauh-jauh ke Berlin, Iya. lu taruh di sana ya? Bukan yang kemarin itu. Sini Iya. ya. Bukan. Lu Lu- cocok deh. Lu jauh ke lu jauh-jauh ke Berlin, Iya. Hanya ngeliat di sana, terus lu beli itu ya? Enggak. Hmm. Jadi gua memang ke sana untuk ngonten di Classic Football Shirt. Gue Iya. pengen tahu serare apa sih yang ada di sana. Menang mana sih kalau misalnya diadu gitu sama Iya. seller-seller Indonesia. Turnout gue nggak belanja apa-apa di sana. Karena gue ngerasa gue bisa dapetin barang-barang yang dengan harga lebih worth. dengan lebih worth it dan dengan bisa komunikasi segala macam itu di Indonesia. Karena waktu itu pop-up store Berlin. Yang di FIFA, yang di fans fanzone. Iya, bukan di gudangnya. Nah, itu pas gue jalan ke belakang itu udah dipajang sendiri, ini jersinya Messi, ini jersinya PSKC. Sebelahan ya. Sejajar. Sejajar, men. Dan itu short sleeve. Gue bilang, wah keren nih, bla 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 bla. Orang banyak yang berasumsi bahwa gue yang naruh itu di sana. Satu, enggak nih. Mumpung ada kesempatannya kan kalian banyak yang nonton. Enggak, gue enggak naruh itu di situ. Kedua, apakah gue belanja itu? Tidak. Karena memang tidak dijual at that moment ya. Gue bilang, gue nanya sama Andre, ini dijual nggak? Lu juga pengen tahu harganya berapa? Oh, nggak dijual. Karena rare, dia bilang gitu. Anjir. Wah, udah Persedikap susah, PSKC. Tapi yang PSKC itu bagus, Pak. Bagus banget. Itu bukti bahwa sebenarnya brand lokal Indonesia tidak kalah bersaing. Mampu, serius. Gimana Bang Mo? Kalau semisal main film tentang Oke. bola, apa tadi pertanyaannya? Lu mau Kalau mau film tentang bola, lu mau jadi tokoh apa? Kayak ada Cahaya dari Timur kan ada Kakak Sani. Ini Kayak gua- Ted Lasso. Gue sebenarnya punya satu tabungan film. Judulnya, gue nggak tahu ini boleh ngomong apa nggak. Tapi ini filmnya gue syuting tahun 2018. Jadi udah 6 tahun IP-nya. Jadi gue rasa udah boleh lah diomongin. Iya. Judulnya Elang, itu tentang pemain bola, pemain timnas. Gua Oh iya. Kok belum tayang? Kok belum tanya? Gue nggak tahu. Oke. Itu salah satu experience yang gue punya jauh sebelum gue jadi serigala terakhir, jadi itu dulu experience jadi pemain bola dulu. Itu nyeritain siapa, Bang? Nyeritain seorang pemain, ntar gue pilih dulu kata-kata. Iya. Seorang pemain timnas yang dengan segala kebutuhan di luar sepak bolanya ngebuat dia harus punya pendirian untuk ngambil pilihan yang ditentukan sama otoritas tertinggi di organisasi. Oh, keren nih. Wah, ini kalau tayang sebenarnya keren nih. Keren. Keren nih. Kenapa nggak ditayangkan? Itu akan menjadi mau misteri. jual- Dan pasti nanti setelah ini Iya. dicari Google kenapa. Lo mau jual di Tapi beneran boleh tayang nggak judulnya? Kalau nggak disensor. Gue sih selama ini udah bikin posternya ada di rumah gue gitu. Elang itu salah satu film yang gue, terserah orang mau bilang apa, tapi menurut gue itu salah satu film yang attach banget karakternya sama gue. Dan lu di situ jadi pemain utamanya. Jadi Elang ya? Iya.
Gimana? Aduh. Kalau nggak tayang nanti kirim flash disk saja. Terus kita sebarkan ya. Kita sebarkan dan tonton di laptop. Ternyata potong-potong kasih TikTok aja. Loh, tapi sejauh aja 2018 loh bro. Itu pas Liverpool mau juara Champions. Sebelum Covid. Sebelum Covid. Ya kan potong-potong besok kayak film bagus ini kenapa tidak tayang? Wah, iya. Kan udah jersey udah, tapi kan kalau misalnya ngomongin jersey kan ya udah setiap tahun tuh pasti berubah. Pasti, ya, Kalau dulu malah trennya jersey Eropa tuh bertahan 2 musim, baru ganti. Ya ada Arsenal. 2 musim. Jadi dulu tuh mungkin saat itu bisnisnya belum kesana sama mikir orang-orang kayak ini deh, kayak si gue lupa deh, Bournemouth atau siapa gitu. Atau pokoknya ada satu tim Premier League. Oh nih Luton atau siapa gitu. Brentford itu dia jersey desainnya nggak ganti. Karena buat orang-orang yang mungkin duitnya nggak cukup, jadi nggak usah beli jersey baru. Wah bagus ya filosofinya. Nah kalau dulu tuh sering jersey itu pasti ganti 2 musim sekali. Kalau sekarang kan tiap tahun. Nah tapi kalau zaman sekarang lo lihat deh, template-template itu sama semua. Ya. Kayak ada yang template semuanya ini ABC. Template Nike, template Adidas gitu kan. Adidas, misalnya Arsenal terus sama Man United ntar ada template yang sama. Tapi ya tetap orang pasti pada beli semua. Sama seperti tim yang menurut gua jersey away-nya oke warna biru ya. MU akan bertemu dengan biru muda. Oke, di akhir pekan ini ya, di Community Shield. Ini kan buat para fans Man United, selamat datang ke 9 bulan penuh depresi dan keresahan dan juga sakit hati terus setiap minggu, siap-siap aja. Ini dimulai dari akhir pekan ini di mana Man United akan bertemu dengan Manchester City di Community Shield. Kita live react ya sih speak bola. Apa? Gak berani ya, let's speak bola live react ya. Ya komentatornya biar saya aja ini. Ya aku sendiri biar kita live reaction di rumah sendirian. Gak apa-apa nih, saya live react City lawan MU dan saya netral gitu. Tapi menurutmu Community Shield penting nggak, Cok? Penting kalau Liverpool yang main. Oh, fans juga sama kayak gue. Objektif saya. Sama, misalnya gini, yang main misalnya Liverpool lawan Arsenal, gue nggak nonton. Ya benar, itu kan kalau bagi saya Liverpool yang main, saya anggap ini piala master piala mayor. Tapi kalau yang main tim lain kaleng. Memang standar Anda, emang. Gue juga gitu. Tapi karena ini derby juga kan. Derby, ya. Ini bayangin lihat dua tim yang dua-duanya saya nggak suka. Iya. Saya satunya gimana ya, dua-duanya nggak suka, cuman ya biar aja mereka berkelahi sampai adu penalti, kipernya adu rendang, biar capek. Saking capeknya nanti biar mereka kecapean pas nanti di game berikutnya mereka kalah di game pertama. Ini dia yang tunggu. Jadi menit 120, nggak gol sampai 12 kali penalti, kalau perlu sampai 24 pemain nendang. Dua pemain nendang tuh nggak ada yang gol. Sabar. Bukan Liverpool dong. Nggak ada yang berani live react ya di sini. Speak bola tuh tidak berani live react Liga Inggris ya, kawan-kawan netizen sekalian. Liga Indonesia nanti Mukti. Wah, excited saya. PSM ya? Wah, itu nggak apa-apa. PSM. Nonton juga saya. Itu masih September Liga 2, Bang. Ini Liga 1 dulu. Liga 1 dulu. Hari ini udah mulai. Tapi PSM menurut lu gimana? Pelatih masih sama, Kas? Hartado? Enggak, Kak Seto sekarang. Seto Nurdian. Seto Nurdianto, orang manggilnya Kak Seto kan. Saya tadi tahunya Kak Seto ketua KPAI, Bang. Gue kira si Komo. Seto Nurdianto. Iya, bener. Iya kan? Kak Seto gue kira bercanda. Gue bayangin Kak Seto. Iya, aduh. Gue ngebayangin si maaf. Kenapa si Komo ya? Vivi Nides tahu. Nanti kalau lu dituntut lo, disensor aja tadi lah. Apaan sih orang ngapa-ngapain? Itu kan namanya bullying. Sabar. Apa sih? Lu bully gua. Sabar. Dan di musim ini Liga 2 akan rame. Kenapa? Karena ada Bayangkara, ada Persikabo, tim-tim besar Persipura. Oh iya benar. Sriwijaya itu di mana? Yang kemarin pindah Sriwijaya Pasuruan. juga. Yang pindah Pasuruan. Rans Pasuruan sekarang. Rans Pasuruan. Karena mereka berkandang di Pasuruan. Itu pabrik sepatu ya. Oh iya. Pabrik sepatu temen gue di situ. Kalau Bayangkara kalau nggak salah di Tegal. Masih ada PSMS juga. Oh iya. Pasuruan ya. Seru Liga 2. Seru di Liga 2. Jadi Liga 1, Liga 2 menurut saya, bahkan Liga 3. Liga 1 tapi udah main weekend ini ya? Iya. Siapa tadi yang main pertandingan pertama? Persib sama PSB. Biak. PSBK Biak. Gue dulu sempet sih nonton Persib berapa kali waktu masih di Siliwangi. Siliwangi dekat tengah kota ya. Tuh kan benar sebenarnya ilmunya tuh banyak, cuman merendah aja. Iya. Sama kayak Pak Desta. Merendah aja. Kayak Pak Desta tiba-tiba dia tahu Perserikatan. Iya. Kan? Desta tuh mau merendah juga gak kelihatan sebenarnya. Dia sengaja diem-diem Berarti gini. sering pernah nonton Liga Indonesia secara langsung kan, Bang? Nonton bro. Perbedaannya seperti apa? Abang kan sering keluar negeri juga, nonton sepak bola di luar. Sama sih euforianya. Vibe-nya sama ya? Vibes-nya sama. Cuman dulu waktu zaman dulu di Persib gitu ya.
gue lupa pertandingan apa lawan apa, kalah terus gue kena lemparan botol yang ada air pipisnya, air kencingnya gitu. Dan bukan gue doang, tapi itu jadi kayak kalau nonton ya lucu, seru-seruan, gila banget. Nonton bola lokal. Nah, ngomongin apa sih? Sepuh nih sebenarnya sepuh. Di daerah Jawa Tengah, Cok. Apa tuh? Jawa Tengah tuh yang khas dari stadionnya adalah banyak pedagang-pedagang yang pakai gerobak bisa masuk ke stadion. Kok iso, Cok? Nanti saya cari fotonya, saya pernah nonton ada orang jual bakso di tribun. Bakso gerobak. Itu pelatihnya yang gendong. Bukan, jadi ada yang bakso pakai motor kan. Gerobaknya itu di dalam. Terus ngangkatnya piye itu? Nggak tahu saya. Tapi justru itu yang menjadi kearifan lokal loh. Iya. Bukan jadi kita hotdog, makan tapi Tapi kalau bakso. ada di Winning Eleven gitu dia ada satu gerobak. Di tengah bener-bener lagi dia. Bahkan ada dok yang ini kan ada yang pintu stadionnya tuh dibuka kan. Terus bawahnya pagar, dikasih pagar apa sih besi-besi gitu. Sate masuk bisa. Enggak, kalau bakso mesti masuk akal. Itu gerobak, Bang. Sate kan ada asap, Bang. Iya, di bawah tribun. Jajan sama dia kita tahu bukan asap flare. Asap sate. Itulah Keren banget serunya. di flare ternyata. Sate loh. Tapi udah gitu asap. Aduh, sate enak banget. Beneran. Terus kulinernya itu pasti seputar tahu, Gorengan. arem-arem, gorengan, dan tahu nggak tahu yang dijual di stadion di Indonesia itu kebanyakan tahu yang menurut saya sehat, Dok. Kenapa? Ya tahu sehat benar. Sehat karena tidak digoreng, dijemur. Sumpah. Itu tahu mentah. Tidak diproses. Udah gitu air mineralnya yang indi-indi gitu. Oh iya, yang air lokal. Air lokal. Saya mereka aneh-aneh tuh. Aneh-aneh. Mereka aneh-aneh tahu. Yang kayak apa namanya? Plastiknya tuh kan tipis-tipis banget gitu kayak lo bilang kayak ini bener nggak ya? Ini bener nggak? Ya. Masuk, lo kok sesuatu sakit. Kalau sekarang kan nggak boleh bawa botol. Nggak boleh dikasih Dikasih plastik. Sangat go green sekali memang. Habis itu kacang, habis itu Kacang nasi- rebus aku paling kacang sering. rebus. Kacang rebus. Tapi Ini untuk- tempatnya apa kayak kerucut. Iya. Iya. Tapi kemarin pas lagi di sana, pas nonton Euro, gue beli minum pakai plastik kan, gelas plastik itu. Itu dibalikin kita dapat cashback 3 euro. Oh iya kalau di sana ya Bang. Yang gue cerita malu yang 3 euro balikin. Sama kalau di sana kalahnya sama kita lah mereka nggak bisa pakai QR. Cash. Oh, di sana cash. Oh. Kita di sini Ribet, QR. Di sana aduh ribet banget bisa cash lagi. Di sini cashback bisa dapat omel. Ya tapi kan yang nggak dapet omel, kita tuh nggak pernah ngomel orang ya. Iya. Kita malah bagi-bagi hadiah karena Speak Bola Biar Clear mau kasih tahu 3 Liverpool. pemenang dengan komentar teroke tentang Liverpool. Liverpool. Dari episode sebelumnya dan pemenangnya adalah. Jelas. Nah, ini yang pertama nih. Pak Panjang. Budi Luhur lah, nama SD gue nih, Budi Luhur. Tetapi cerminan jiwa dari klub yang membawa kebanggaan dan kegembiraan bagi pendukungnya. Ini menjiwai Liverpool sekali. Liverpool FC adalah jelas kerjaan semangat sepak bola panjang banget baca sendiri intinya you never walk alone. Stadion Anfield merupakan medan perang di mana legend dan sejarah tercipta. Betul. Selamat untuk Budi Luhur. Budi Luhur, SD Budi Luhur Ciluduk ya. Mana nih? Sekolah saya dulu di sana. Mantap Dr. Tirta, orangnya apa adanya, ngomongnya meledak-ledak seperti semangat Liverpool untuk membombardir Manchester City di Premier League tahun ini. Oke, tapi tepatnya Manchester City diganti kata Arsenal. Yang terakhir. Meledak seperti apa adanya. Berarti kalau nggak meledak nggak apa adanya. Nih, Mbak, lu baca dong Mukti. Maaf Lord Mukti, ini harus saya sampaikan ke publik setelah sekian tahun. Beliaulah yang melempar balon dulu pada laga Sunderland versus Liverpool yang mengakibatkan tendangan Karen Van belok masuk ke gawang PP Reina. Itu kalau VAR harusnya di cancel loh tuh. Ada tuh kena bola Ada. gede kan? Bola merah. Lucu banget. Nggak lucu itu. Lucu banget. Ya mau gue lucu kan. Lebih lucu sih PP Reina nangkep kepala Andre Johnson. Iya. Selamat pada para pemenang, kalian berhak mendapatkan hadiah spesial dari Clear dan selengkapnya kalian bisa langsung DM ke Instagram official Vindes @vindes.ig atau Speakbola @speak.bola. Kalau nggak dikirim-kirim bisa ngadu ke Dokter Tirta, nanti Dokter Tirta marah-marahin ke semua orang yang ada di sini. Oke. Gampang aja. Gak apa-apa. Nanti kita gembok ini kantor kumuhnya ini. Oke, tapi kalau kita ngomongin Ya jersey bayangin dari awal, kita katanya Vindes mau pindah kantor, kita ditinggal di sini, Cuk. justru itu Justru itu enak, sepi. Tahu kan netizen semua nih kan sastra dan buat konten tuh, ya kan? Bos Desta katanya bilang semua pindah BSD kecuali tim Speak Bola. Kok BSD jauh banget? Lah emang pindah BSD. Enggak sih. Enggak. Nih salah brief. Salah brief. Kejauhan BSD. Udahlah, kan dari tadi kita ngomongin jersey. Ini kan Dokter Tirta, terima kasih sudah menggunakan jersey podcast saya. Yang satu lagi ya, box to box ya. Ya. Bagus nih, bagus. Saya pakai karena Terima bagus kasih. nih. Ini Saya BWM. kenal yang ini, Rank Sport. Salah, yang ini Rank Sport yang Rank buat Sport. keren. Teman saya juga yang punya. Bagus Kan, sih. ya curang. Ini BWM, nih Perugia. Ya. Maka dari itu kita akan membuat yang namanya
jersey paling culture di musim baru di musim 2024-25 selengkapnya di Clear Top 5. Tapi ini lagi balik ke selera ya. Selera. Ini kan selera. Bukan patokan. Bukan patokan. Ini kan yang musim ini kan, bukan yang vintage. Ya. Oke, kalau ini Clear Top 5 gak ada urutan ya. Kalau dari gua tuh kemarin disuruh pilih kan sama Nabil. Ya. Gua milihnya Newcastle third sama Man United away yang biru. Gambarnya ada nggak sih? Ada gambar dong. 1, 2. Nah, ini coba. Itu. One set. Nah, biru cocok buat Ini dipakai. Chelsea apa MU, Mas? MU. Nah, kalian cocok sekali pakai ini dengan celana pendek terus pakai sepatu sneakers atau pakai Vans, jangan ke akhir pekan, ke taman, ke mall, kencan. Bahkan jersey ini bisa buat kuliah. Nah, tuh. Karena ada kerah dan kancingnya. Nah, bisa masuk kantor yang pada Padahal dulu ya pakai jersey pas kuliah tuh diusir dosen. Sekarang pakai jersey pas kuliah langsung disalami. Salam Abang Skena. Beda loh. Ya pasti diusir karena jersey-nya kecut. Selanjutnya, Newcastle third ya. Ah, ini baju main Ini banget bagus banget nih, gue suka nih. Baju main banget ini. Logonya diganti sama dia. Oh, Selong. Diganti. Bagus nih. Tonali habis keluar dari hukuman ya. Hukuman. Langsung jadi Kamu model. judol sih masalahnya. Ini saya Dari Dokter Tirta. Saya Arsenal. respect walaupun ini kompetitor saya respect ini jersey-nya bagus karena kombinasinya mengingatkan saya pada Palestine ini. Bagus Oh banget. iya benar. Bagus banget ini kenapa pemain baru ya? Ya tapi nggak apa-apa bagus ini. Jersey bagus banget dan ini salah satu jersey kemungkinan satu-satunya dari kompetitor yang akan saya beli. Oke. Mas respect. Respect. Betul. Kan kata Mas Bima boleh. Lah gue juga punya jersey Walaupun Arsenal. saya nggak suka Arsenal, saya beli jersey karena keren bentuknya. Oh, tapi gue suka. Gue dulu beli jersey Arsenal gara-gara logo Dreamcast. Oh, oke. Suka gue. Sega keren banget. Sebagai Sega. gamer, wah Dreamcast. JVC yang bagus sih. JVC. JVC. Kalau MU nggak ada yang menarik sih selama ini jersey. Emang buat Anda juga menarik sama. Apa? Saya juga Liverpool. Oh, bapak gue pernah nih beliin gue jersey ya kan. Liverpool. Terus lu? Belakangnya Albert Riera 11. Hadiah ulang tahun. Kan gue tau gue fans MU ya. Kenapa dia main Liverpool? Udah gitu Riera. Riera, Albert Riera, Gerard Liverpool keren. Mascherano. Yang paling keren menurut gua yang Candy itu keren. Candy. Ya, Candy Candy ya. bagus itu sulit. Carlsberg juga keren. Tapi sizingnya ngefit banget itu bang. Oh si Dia Candy. udah punya aku. Yang Candy udah Albert punya, yang tapi ngefit Reebok banget. tuh bagus. Jadi kalau dipakai itu size L-nya metet-metet tuh loh. Ketat-ketat tuh loh. Iya, Suwek. Kappa kan gitu semua juga. Kappa. AS Roma ketat-ketat semua. Liverpool dong, yang lanjut. Nah, kalau ini Lanjut, Liverpool lanjut. home, ini awalnya saya nggak suka. Iya. Tapi begitu dapat di Liverpool Store kemarin, Bagus ini. ternyata ketika Kerahnya. dipakai asik. Kerahnya gimana dong menurut lo? Kan orang banyak Ternyata ngomongin kerahnya. bagus. Apalagi kalau dimasukin Iya. di celana bawah pakai cargo pants terbaik. Lo oke tuh dengan kerah seperti itu? Gue suka. Suka. Gue suka. Yang ada kerahnya kan malah. Gue suka ada kerahnya. Gue suka yang kayak gitu. Gua Sama suka apa yang kemarin yang lu bilang ada logo gede banget di chest apa? sponsor. Sponsornya gede-gede gitu ya. Kalau kriteria gue tuh long sleeve, ada watermark. Watermark. Jadi kan ada watermark atau yang sponsornya lucu-lucu. Gue tuh suka sponsor yang lucu di emboss gitu. Kalau bisa di emboss tuh kayak Timbul gitu zaman dulu Oke. fun lama-lama. Yang terakhir dari Mas Mukti. Oke. Saya suka Aston Villa yang home tahun ini karena basic tapi ini historical. Ini bagus historical banget. Karena mereka juga tahun ini masuk Liga Champion, terus ngegandeng aparel yang gede juga. Habis itu iklannya bagus banget, Bang. Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne. Iya keren banget. Tapi sponsornya nggak bisa diposting tuh. Nggak Kalau boleh. diposting di Indonesia langsung di Oh iya ya, di begitu restrict. ya. Listrik. Nggak boleh. Nah, kalau dari Mas Bimo sendiri, jersey keluaran musim ini yang paling culture menurut Mas Bimo nih apa? Kalau sampai tahu detail semua gila lu, ngulik lu nih. Musim ini. Gue suka banget yang Madrid yang baru, yang putih. Gue suka karena simple, tapi gue pegang yang player issue-nya tuh ada layernya gitu. Bahannya nggak flat Udah pegang di mana, Bang? di rumah. Udah punya apa? Jangkrik asu, Saya wes pegang di duwe, mana? piye. Punya. Enak ya kalau financial freedom ya. Beli jersey nggak lihat harga. Andra, gimana mau ada saya ambil kaca financial freedom dia ngomong. Kalau saya kan financial freedom buat lari. Kalau buat jersey masih mikir saya ini. Ya kan beda. Soalnya dengan kita kesukaan sama klub Bang ini, kalau Bang Bimo kan sudah ada kayak, oh saya suka jersey itu karena memang suka bentuknya kan. Cuman kalau kita udah ngefans, misal saya suka Oke. JVC, Oke. pakai jersey Arsenal tuh pasti dikatain masih. Pindah aliran ya. Iya. Tapi menurut Bang Bimo, jersey ini bagus nggak? Ini salah satu kesayangan saya, Bang. Aduh, pemain legend aing tuh. Wah, Smooch. Panas, Bang. Loh kenapa? keren banget. Gue suka Leeds, gue suka warna kuning dan gue punya. Ini walaupun size-nya S nggak mungkin bisa saya pakai. Kalau saya bisa pakai pakai jadi sih, Mas sport Mo. bra ini. Tapi ini Sports bra.
Makanya sampai saya beli saking pengennya. Kok masih bagus, Bang? Second ini, Bang. Oh, lu suka ini Alan Smith? Alan Smith suka, Bang. Iya, Sampai pernah saya dimarahin orang, kan saya sering ditanya siapa pemain favorit, saya jawab Alan Smith ya. Banyak orang yang marahin, kenapa sih Mas Alan Smith, kan ada Ronaldo, Messi, terus siapa lagi gitu. Ya emang kalau saya suka bubur ayam harus makan bakso. Tapi Alan Smith zaman sebelum dia patah tulang memang imba, bro. Ini kayaknya zaman dia muda-mudanya deh, karena masih 17. Ini pas dia di pochernya jadi Mark Viduka dia. Gue pernah ditawarin nih LS-nya yang double XL. Lu tuh apa double XL? Iya bang, double XL. Gila nih. Smith itu kan dulu kan nggak mau pindah dari Leeds United kan, dia cinta banget. Terus ditawarin sama MU yang musuhnya Leeds. Ya udahlah, dia minat klub saya pindah. Madrid udah punya, aku masih heran Madrid punya. Udah dijual, Mbappe dia dulu jual. Kan Andrea juga kan disupport sama, maksudnya dia kan BA-nya Adidas kan, jadi gue dapet juga. Sama ini Barcelona yang logo yang baru tuh keren banget sih. Kalau yang Jepang sama yang Jepang Y3 sih. Kalau Y3. Tapi itu emang dipakai main enggak kan? Jepang Y3 yang api biru kayaknya dipakai main deh. Cuman ada yang versi baru lagi itu kayaknya nggak dipakai main. Yang mau versi buat. Aku yang masih inget tuh yang jersey Jepang yang ada apinya di sini loh. Ada yang di 98 yang ada di covernya W4 kan? Ya, cuman kalau buat teman-teman saya titip kalau ada seller jersey saya nyari nggak dapat semua Lazio yang belakangnya Crespo. Nah, itu kabarin saya. Kalau itu saya beli. Oke. Lazio Crespo itu soalnya Lazio itu adalah tim Serie A yang saya fans. Gua ada Crespo, ada Multisport. 2000 juara seneng aku. Sebelum fans Liverpool, fans Lazio dulu. Tapi era itu gila kan. Oh iya, terbaik bosku. Marcelo Gua Salas, kalau bro. Lazio paling suka yang Del Monte itu. Del Monte. Iya, saus bro. Memang enak. Tapi makanya pas dia dapat, saya lihat harganya mundur. Nggak, tapi sponsor-sponsor itu menarik ya. Kayak misalnya Del Monte ya. Terus kalau di Fulham dulu Pizza Hut. Iya. Oh iya. Logo itu bagus-bagus itu. Karena pas tiba-tiba pas aja di situ. West Ham Dog Mart. Itu juga. Terbaik West Ham Dog Mart. PSIM yang UAD bagus. Sama Sponsornya kampus universitas. itu Beneran, serius buat Waduh. kompetisi. Serius. Waduh, Serius. sama ini Buat kompetisi, Bang. Persebaya Uston Nawawi. Sama Persebaya waktu itu mereka ada sponsornya biskuit Aik namanya. Nah, iya benar. Dan logonya mirip biskuit Aim. Aim. Enak nih biskuit. Waktu itu MU kan Aik, si Persebaya Aim. Fontnya sama. Fontnya sama. Tapi enak itu biskuit enak itu. Biskuit enak. Sampai sekarang masih itu biskuit. Masih enak, masih itu enak tuh, biskuit enak. Yang pernah Tapi sama kalau jersey lokal ada Persebaya Uston Nawawi. Kalau itu bener, Uston Nawawi salah satu pemain idola. Uston ya, gue nonton juga Uston, Ismet zaman-zaman itu. Oh iya, itu kalau ada yang jual jersey-nya top tuh. Nah, udah ngomongin lokal-lokal, sudah saatnya masuk ke Trivia. Sabda Clear Mukti Antus. Iya, Bang. Nah, ini ditebak dulu. Saya jadi sering ngasih trivia nama-nama pemain unik di Indonesia, Bang. Yang mungkin nanti pasti habis ini dicari dibeli jersey. Ya. Pasti. Ini ada Ada database. sudah nyampe. Kenapa ada foto kerokan ya? Lucu-lucuannya, Bang. Ada satu pemain muda dari PSM Makassar U16. Dia mempunyai nama yang sangat unik. Karena dari namanya ini gabungan 3 pemain top dunia. Jadi ada pemain PSM Makassar berumur 16 tahun bernama Kakak Amirullah Ronaldo Messi. Kakak Amirullah. Ini harusnya diposting kemarin ya, AS Roma juga gitu kan ya. Iya, tapi Totti De Rossi. Tapi ada yang komen lucu tuh, Bang. Ada yang ngeposting di IG kan. Totti De Rossi ada yang komen. Ntar pas gede ngefans Lazio lagi. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Apa? Tapi ini berat juga namanya. Iya. Udah Kakak Ronaldo Messi, Bang. Messi. Nah, saya yang masih sampai sekarang masih penasaran, Bang. Di era 2000-an itu di Liga Indonesia ada kiper namanya Fauzi Toldo. Iya, tahu kan. Sedangkan Fauzi waktu itu Toldo, Toldo ya. masih main. Sedangkan orang Indonesia itu sudah mempunyai nama Toldo. tolong dan bodoh. Nggak mungkin karena ngefans kan. Bukan itu tolong dan bodoh. Bukan. Ngawur ini orang. Ngawur. Nah, faktor apa kok bisa namanya sama-sama Toldo ya? Ini kan pas itu lahir 2000. Siapa? Fauzi Toldo? Enggak, dia umurnya sudah lumayan. Toldo kan Hampir kayak awal Toldo sebelum Cesar kan? Hampir kayak Toldonya juga umurnya. Sebelum Cesar kan? Iya. Tapi si Fauzi Toldo ini umurnya lumayan. Jangan-jangan Toldo marga ya bro ya, kita nggak tahu Mungkin, aja. nah. Ya mungkin. Yang Toldo marga bisa jadi. Atau emang nama Warga keluarganya. di Nggak tahu juga kan. Itulah dia trivia. Tapi jersey zaman dulu tuh memang Toldo tuh kalau di aku tolol dan bodoh bro. Ngawur Gue deh. nggak mau ngomong apa-apa gue. Itu singkatan kayak Bobby, botak biadab. Jangan digoreng seolah-olah saya kata-kata kasar dong ente ini. Lah kerja tadi lu goreng gue mulu. Oke,
Oke, itu tadi Sabda ya. Trivia. Trivia. Sabda, oke. Oh, iya. Sabda ada satu nih. Untuk seseorang yang lagi nonton konten ini, Oke. kamu ini ibaratnya seperti tim sepak bola yang bertanding hanya membawa 11 pemain. Tak tergantikan. Nggak ada gantinya. Wah, bisa nebak saya. Bisa nebak, sudah saatnya. Saja lu. Bisa lah Tanpa briefing bisa. loh nih. Tanpa briefing langsung mencoba. Oke, dapat saya. Ya udah kalau gitu kalau tadi sabda dari Muktintut, Ya. Mas Bimo mungkin ada sabda juga pesan-pesan buat kawan-kawan kita di sini yang mau mulai main jersey atau hobi lainnya apapun itu. Ya siapapun yang baru memulai, harapan gue adalah untuk siapapun yang punya labelnya sesepuh atau seniornya harusnya sebaiknya ngerangkul teman-teman yang baru mau mulai untuk koleksi atau baru mau main. Kenapa? Karena harapannya kalau ingin ngebuat komunitasnya atau ngebuat industrinya semakin lebar lagi, itu kan harus semakin banyak orang yang ikut ke dalam kan. Ya harus dirangkul. Kalau baru mulai terus dijulitin atau ditunjuk-tunjuk atau nggak dirangkul, nggak di eman-eman gitu ya, sayang. Kesempatan kita untuk nge-stretch trennya akan berkurang sih. Tapi bukan berarti sekarang yang senior-senior ngelakuin itu, enggak. Yang senior-senior sekarang baik banget, tapi semoga semakin lebih baik. Iya. Amin. Berfaedah sekali hari ini ya. Kalau salam dari saya ya buat fans Liverpool tetap bersabar, kayaknya ada hal cerah di minggu depan. Minggu depan kita mulai main ya. Game pertama kita dukung keras live react. Oke. Live react. Ada Seru pesan sih ya? kalau live Udah. Ya, buat fans United 9 bulan depresi. Sudah siap ya? Buat Juventus jangan jual Ciesa, mending kredit kur BRI aja. Saya Theo Tomo. Saya Tirta Peng membenci Saya MU. Adolfo Souza. Saya Ganin Drabimo. Cabut dulu, sampai jumpa di episode selanjutnya dari Speak Bola. Biar clear. Clear. Dadah. Salam 3-0.